Halo guys, kembali lagi di channel ini, channel Novel Bagus Setiawan. Pada hari ini, aku pengen nunjukin ke kalian nih, apa sih yang mau aku kasih tahu ke kalian dalam video ini. Pada video kali ini, aku mau ngasih tahu kalian was yang bakal tak jelasin ke teman-teman melalui video ini. Pada kali ini, kita akan menggunakan aplikasi SAP. Ketentuannya seperti pada berikut ini ya. Jadi fungsinya SAP itu sebenarnya buat menguji atau mengukur suatu desain bangunan, apakah bangunan itu layak atau enggak atau tidak. Nah, sesuai soal langsung kita masukin aja 4, 2, 3, ketinggiannya 3,53, 56. Untuk penggunaan baloknya kita add new dulu. Concrete rectangular, materialnya kita buat dulu. Add new material, concrete user, tahun 25 MPa, masa jenisnya 2400 ya. Terus modulus elastisitasnya 4700 dikali akar atau SQR dalam kurung 25, FC-nya 25, kita ganti ke KGF dulu. Terus kita add new lagi, kali ini rebar. Jadi rebar itu maksudnya tulangan beton. Ini kita masukin BJTD 40. Berat jenisnya 78,5 kN per meter. Modulus elastisitasnya 200.000. FY-nya 400. FU-nya 570. Disamain aja sama yang di atas. Terus ini kita add copy. Ini kita ganti BJTD 24. Ini tinggal kita ganti aja FY sama FU-nya. FY-nya 240, FU-nya 390. Kita oke. Kita buat balok dulu ya. Baloknya ukurannya 15 kali 30 cm. Lebarnya 15. Dalamannya 0,3. Untuk materialnya kita ganti dulu. Konkretnya kita ganti jadi ini. Ukurannya kita ganti. Ketentuannya kita ganti buat beam. Terus oke. Terus add copy 0,3 juga. Udah betul 0,4. Maaf namanya typo ya. Ini saya ganti dulu. Nah. Terus rebar udah sesuai sama yang kita mau. Terus modify dulu ya, maaf. Kolom 30 kali 30 cm. Udah betul. Ini oke. Kolomnya kita ganti kolom, baloknya udah sesuai dengan beamnya.
Terus pertama-tama kita ganti dulu ya tumpuannya. Ini tumpuannya kita ganti jepit. Ini jadinya udah keganti semua. Terus sekarang kita define load patterns. Ini ada live dan quake. Terus kita define load combo. Combo yang diminta oleh soal adalah 1,2D tambah 1,6L. Min 1,2D plus 0,5L plus 1E. Lalu min 1,2D plus 0,5L min 1E. Udah semua ya. Terus kita oke. Terus kita langsung aja mulai ngisi pembebanannya ya. Ini kita mulai dari sumbu Y dulu, biar kita nggak ketukar. Dan di bagian sini kita assign distribute, kita buat absolute. Jarak keduanya adalah jarak dari total sumbu Y itu dibagi 2. Nah, terus ini nanti jadi jarak totalnya. Nah, untuk mengukur beban yang diterima, caranya adalah 1,765 dikalikan beban mati si lantai itu, jadinya segini. Nah, terus ini kita langsung aja ke tengahnya. Nah, untuk kasus kali ini saya kalikan 2. Kenapa saya kalikan 2? Karena di bagian seksi ini ada segitiga untuk yang bagian depan dan belakang. Jadi otomatis dia ada 2 segitiga. Makanya langsung saya kalikan 2. Nah, terus ini saya akan buat untuk bagian trapesiumnya. Dikarenakan bagian segitiganya itu enggak nyampe ke angka 3,56, jadi otomatis bagian yang lebih panjang akan jadi bagian trapesium. Oke, ini kita assign. Nah, cara ngitungnya gimana? Ini kita masukkan dulu ke jarak X-nya, terus caranya 3,56 dikurangi 1,765. Nah, terus angkanya adalah
617,75 dan setelahnya juga masih sama. Terus lakukan juga hal yang sama kepada yang di tengah, tapi hanya dikali 2 aja bedanya. Tinggal dikali 2 kali 2, kita apply. Nah, jadi bagian beban mati lantainya udah selesai ya. Sekarang kita pindah ke atap. Nah, kalau atap gimana sih kasusnya? Kasusnya sama kayak yang di lantai, tapi bedanya adalah bebannya. Untuk lantai dia 350, untuk atap dia cuma 300. Kita assign. Ini kita ganti dulu 3,53 lagi. Caranya juga sama, 300. Beban mati atapnya dikali 1,765. Sedangkan ini 0. Terus kita tinggal input bagian tengahnya. Hampir sama kayak yang di bawah. Tinggal dikali 2 aja. Terus bagian luarnya sign sama seperti sebelumnya. Dikali 300. Terus tinggal bagian terakhir, bagian tengahnya. Maaf, salah pencet. Nah, tinggal kita kali 2 aja. Kita apply. Sekarang kita lihat ya, ini udah ada semua belum bebannya. Aman ya. Nah, sekarang kita tinggal ke bagian memasukkan bagian frame load. Bentar. Ini kita putar dulu ya, biar lebih gampang masukinnya. Kita bagian frame load yang beban hidup. Caranya juga sama kayak yang di beban mati, tapi yang beda hanya masukin angkanya aja. Untuk yang atap, dia kan bebannya sebesar 100. Nah, ini nanti tinggal dikali aja 1,765. Nah, kan ketemu. Tinggal kita apply. Oh, maaf. Sebentar. Ini kita ganti ke live dulu. Terus kita klik seksi yang mau kita ganti. Dan live. Terus kita ganti. Kita nolin dulu.
Terus tengahnya kita kali 2. Terus bagian trapesiumnya udah masuk. Terus kita tinggal masukin yang di tengah. Jangan lupa ya, yang di tengah itu harus kita kalikan 2. Karena bagian yang ada bebannya itu ada 2, bukan 1 doang. Kita kalikan 2. Kita kalikan 2. Terus setelah ini selesai, kita pindah ke bagian plat lantai. Buat kalian yang penasaran kenapa sih ngekliknya harus satu-satu gini, kenapa nggak bisa langsung satu seksi semua begitu, yang datar semua atau enggak yang diri semua. Jadi gini, ini sengaja dibuat satu-satu gini biar kita sebagai pengguna tuh biar lebih teliti sama kerjaan kita. Jadi katakanlah kalau misalnya nih aku kurang sebelah sini, kalau ngekliknya satu-satu kan jadinya kelihatan. Tapi kalau aku ngekliknya langsung sebagian semua dan ada bagian yang jumlah bebannya beda, itu bakal susah kita buat gantinya. Nah, ini kita langsung masukin aja ya bagian distribusinya 3,53 sama rumusnya. Terus kita input yang bagian tengah ya. Kita kali 2. Nah, sekarang untuk bagian trapesiumnya. Oh iya, sama tadi aku belum jelasin kenapa harus buatnya trapesium ya. Jadi gini, pembebanan gaya di plat lantai itu dia diagonal. Jadinya kalau misalnya dia nggak sejajar panjang dan lebarnya, dia bakal bentuknya kayak segitiga dan tengahnya atas bawahnya itu akan ada trapesiumnya. Jadi dia mirip ya sejenis amplop begitulah. Makanya kita buatnya juga harus seperti ini. Caranya juga sama. Terus ini 150 dikali 1,765. Ini juga sama. Sekarang tinggal input bagian tengahnya aja. Kalau misalnya nggak kelihatan ya, ini bisa ada
fitur 3D rotate-nya bisa dipakai. Ini nanti kita masukinnya juga sama caranya kayak kita masukin beban mati tadi, tapi yang beda cuma jumlah bebannya yang diterima oleh beban hidup itu. Nah, ini sebelum kita move ke bagian lain, kita lihat dulu ya, udah keisi semua belum? Mungkin kalau dilihat dari layar HP atau layar laptop teman-teman kayaknya kok banyak banget ya angkanya ya, pusing ya, nggak bisa dijadiin satu ya. Jadi gini, ini dibuat kayak begini biar kita bisa tahu gaya, gaya yang terjadi di setiap batang tuh kayak gimana. Walaupun kelihatannya emang ribet ya, tapi ini sebenarnya berfungsi lebih baik loh daripada yang teman-teman kira. Nah, karena tadi live-nya udah aman, udah keisi semua gaya yang terjadi di tiap batangnya. Ini sekarang kita lanjut ke bagian gempa. Jadi quake itu artinya gempa. Gempa yang dihasilkan oleh pergerakan tanah sehingga itu bisa mempengaruhi bangunan kita. Umumnya, gaya gempa itu terjadi pada satu poros saja. Bukan kayak gencetan dari kiri juga ada dari kanan. Itu bukan gempa. Biasanya dia hanya dari kiri doang atau dari kanan doang. Sekarang kita masukin ya yang diminta. Ini kita klik dulu. Terus kita assign join loads, force, kita ganti quake. Nah teman-teman, oh ya sebelumnya mungkin kalau kalian yang awam, ini mungkin harus aku kasih tahu dulu ya. Jadi gini, kita lihat dari segi exitnya dulu ya. Force global X, kalau kita kasih tanda positif, gayanya akan bergerak ke kanan atau gampangannya dari A ke C. Kalau dia negatif, dia akan bergerak dari C ke A. Begitu juga sebaliknya, dan itu juga berlaku buat sumbu Y dan sumbu Z. Bedanya kalau Y itu kalau plus dia ke atas, maksudnya ke belakang. Kalau minus dia ke depan. Kalau Z dia positif dia akan ke atas dan negatifnya dia akan ke bawah. Berhubung di soalnya dia positif terhadap sumbu X, langsung kita masukin aja ya. Langsung kita apply. Udah kelihatan ya di sini. Terus kita oke. Kita lihat dulu 3D view-nya biar lebih enak. Kita close dulu ya biar nggak berat. Nah setelah ini biar gimana sih bangunan yang kita rancang dengan beban yang kita berikan itu kuat atau enggak. Nah ini caranya. Ini kita akan analisis modalnya digunakan. Terus kita akan now. Kita kasih nama was analisa struktur 2021. Nah nanti setelah beberapa waktu softwarenya akan nunjukin apa hasilnya. Nah ini untuk join yang combo pertama. Teman-teman kelihatan nggak ya?
Ini yang combo kedua. Ini yang combo ketiga. Terus ini mau saya tunjukin ke yang combo ke satu. Untuk gaya axialnya. Ini shear 22. Ini shear 33. Ini torsinya. Momen 22. Momen 33. Ini saya ganti. Jadi combo min 1,2D tambah setengah L tambah E. Ini axialnya. Shear-nya. Torsi. Momen 2. Momen 3. Terus ini yang combo ketiga. Ini yang shear. Torsinya. Momennya. Nah, terus ada lagi satu hal yang bisa buat kita benar-benar yakin nih aman atau enggak. Nah, caranya gini. Di desain ini ada concrete frame design. Ini kita ganti dulu ya biar sesuai sama ketentuannya kita. Karena sistem ini base-nya di Amerika Serikat, jadi mereka pakai standarnya Amerika Serikat. Jadinya harus kita ganti dulu biar sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Terus kita start desain. Nah, mungkin ini nggak kelihatan ya. Tapi maksudnya dari warna-warna ini maksudnya tuh buat tanda batang ini aman atau enggak. Kalau misalnya dia merah, itu dia nggak aman. Nih saya contohin ya. Kita langsung verify aja. Nah, di sini tulisannya all concrete frames pass the stress or capacity check. Jadi, kesimpulannya adalah beton dengan mutu 25 MPa atau kurang lebih sekitar 280 sampai 300 kg per cm persegi dengan lebar kolom 30 kali 30 dan lebar balok 15 dengan tinggi 30 itu bisa dibuat bangunan dengan 4 tingkat setinggi 3,56 kali 4 dan selebar 3,56 kali 2 dengan memanjang 3,53 kali 3. Maaf, itu tingginya tadi 3,53 kali 4 ya, bukan 3,56. Nah, sekian aja dari saya. Sebelumnya makasih banget nih kalau misalnya kalian udah nyempetin waktu buat dengerin apa sih yang mau tak bahas di video ini. Sekian aja dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau saya buat video ini dengan banyak kekurangan dan banyak banget hal yang gak berkenan buat kalian semua. Karena ya saya juga manusia, saya pasti punya banyak salah juga ya. Terima kasih teman-teman. Selamat jumpa lagi di video berikutnya.